Halo guys, kali ini saya akan masak sambal ala-ala anak kos. Nah, apa-apa saja yang saya masak hari ini dan bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan: ikan teri, kacang tanah, dan juga tahu. Nah, sambalnya juga tidak banyak ya. Ada cabai merah besar, kemudian tomat dan juga bawang secukupnya, bawang merah ya. Oke, sekarang saya sudah panaskan kuali ya. Saya sudah kasih minyak secukupnya dan kita tunggu sedikit ya sehingga minyak panas, dan nantinya saya akan mulai memasak. Oke, sepertinya minyak sudah cukup panas ya. Saya akan mulai. Ini adalah ikan teri yang pertama ya. Saya masukkan ikan teri, dan ikan teri di sini ya bukan ikan teri yang halus seperti ikan teri biasanya disebut orang ya, ikan teri Medan ya, bukan seperti itu ya. Tapi ini adalah yang warnanya sedikit gelap ya. Dan ini biasanya juga enaknya digoreng seperti ini ya, lebih enak digoreng gitu ya daripada kita bikin gulai. Nah, setelah ini ya saya akan tunggu sebentar ya, dan nih dikacau juga ya sehingga bagian semua cukup matang ataupun cukup masak. Kemudian setelah itu ya kita ketepikan ataupun kita angkat ya, boleh, karena ini seperti biasa juga kalau kita masak goreng terlihat kan berbuih-buih ataupun mendidih. Ikan yang saya masukkan tadi, ikan teri, itu tandanya sedang dalam proses masak, belum cukup masak atau belum cukup matang ya. Dan kita tunggu sehingga tidak berbunyi ataupun sudah diam, nantinya itu baru sudah cukup masak. Itu boleh diangkat ya ataupun boleh disisihkan seperti itu. Kalau saya biasanya masak goreng seperti itu ya. Nah, seperti ini kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya, dan kalau sudah berhenti artinya sudah cukup matang. Nah, seperti ini boleh kita angkat ya, boleh kita ketepikan. Nah, seperti ini sudah diam ya. Nah, berarti ini sudah cukup matang dan boleh kita angkat. Dan kita akan masak ya bahan-bahan lainnya seterusnya. Oke, seterusnya saya akan masak. Ini adalah kacang tanah ataupun ada juga orang yang bilang kacang goreng ya. Dan kacang tanah ini ya saya masak juga tidak banyak ya, secukupnya saja. Nah, seperti ini. Dan metode masaknya juga lebih kurang sama seperti tadi ya. Kalau sedang berbuih-buih ataupun sedang berbunyi seperti itu ya, kita diamkan terlebih dahulu, kita tunggu, tapi jangan lupa dikacau juga ya supaya semua bagian cukup masak. Nah, setelah diam baru kita angkat seperti tadi. Oke, kacang saya sudah angkat, dan sekarang saya akan masak yang lain ya. Ini adalah tempe ya, bukan telur puyuh tapi tempe. Oke, sekarang saya masak tempe, dan tempe juga saya potong ukuran kecil-kecil ya, ikut selera masing-masing. Karena saya juga menyamakan dengan ikan teri dan juga kacang tanah ya, juga ukurannya kecil-kecil. Jadi tempe juga saya potong ukuran yang lumayan kecil. Oke, saya goreng sebentar, dan ini juga sama ya, kalau sedang mendidih ataupun sedang naik minyak seperti ini ya, kita tunggu sebentar. Kemudian nantinya juga setelah diam baru kita angkat. Nah, seperti ini ya, tidak ada lagi berkepul-kepul minyak naik, itu artinya sudah cukup masak, boleh kita angkat. Oke, seterusnya yang sedang saya masak sekarang adalah tahu. Nah, tahu ya saya potong juga ukuran yang lumayan kecil ya, tapi tidak terlalu kecil. Dan sekarang sedang saya goreng ya.
Dan sambal seperti ini saya sendiri pun jarang-jarang bikin seperti ini ya. Tapi sambal seperti ini adalah sangat-sangat enak dan sering kali ya. Nah, ini adalah penampakan tahu setelah cukup matang ya, cukup masak. Dia akan terlihat lebih besar dari awal tadi ya. Nah, seperti ini jadinya. Dan sambal seperti ini biasanya sering orang bilang adalah sambal anak kos karena seringnya anak-anak kos, biasanya anak-anak kuliahan seperti itu ya. Dan biasanya juga sering bawa sambal seperti ini. Biasanya juga sekali lagi ya, maaf, kalau pulang kampung dibikinin sambal sama orang tua ataupun saudara ya, biasanya bawa ke tempat kos, sekolahan atau kuliahan seperti itu. Oke, sekarang semua bahan-bahan saya sudah cukup goreng ya, semua sudah cukup, semua sudah masak. Dan sekarang saya masak sambal. Nah, sambal seperti di awal video ya, ini adalah terdiri dari bawang merah secukupnya, kira-kira 4 ataupun 5 biji ya. Kemudian juga tomat cuma 1 biji, dan cabai. Ini bukan cabai yang besar yang sebesar ibu jari kaki itu ya, tapi ini sebesar telunjuk ataupun kelingking seperti itu ya. Dan sambal seperti ini ya, saya juga biasanya tidak banyak menggunakan bahan-bahan, cuman itu saja ya, 3 saja, tidak menggunakan bawang putih. Dan kalau Anda suka bawang putih juga boleh dikasih sedikit ya bawang putih. Oke, saya akan terus kacau, dan ini boleh dikasih sedikit garam dan juga ajinomoto ya, seperti masakan saya sebelumnya. Dan juga ikut selera masing-masing. Bagi yang suka ajinomoto boleh dicoba seperti saya, dan bagi yang tidak suka ya boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan. Dan ini juga boleh dikasih seperti sayuran-sayuran lain ya, seperti kacang panjang juga boleh, karena semuanya juga ikut selera masing-masing. Dan saya hanya bergantung semua bahan-bahan yang ada di rumah, seperti biasa di video-video saya sebelumnya. Semua bahan-bahan yang ada di kulkas yang dekat begitu ya saya gunakan. Oke, sekarang saya sudah masukkan semua bahan yang digoreng tadi, dan saya sudah kacau ya. Dan setelah ini kita tunggu sebentar. Ini artinya ya kita sudah proses terakhir masak ya, dan episode ini pun sudah cukup. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga sudah masak ya, sudah boleh dimatikan api kompor. Dan juga kalau Anda ingin rasa ataupun cicip terlebih dulu boleh juga ya. Mungkin juga ajinomotonya kurang ataupun garamnya kurang. Tapi di sini juga ada ikan teri, yang biasanya ikan laut itu adalah membawa asin ataupun masin ya. Jadi garamnya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Oke, sekarang sudah cukup masak. Oke guys, terima kasih banyak ya bagi Anda yang selalu menonton video-video saya dan setia dengan channel saya. Dan jika Anda suka, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.